timnas U23 kita akan menjalani laga krusial babak final Piala AFF yang sekarang dengan label baru, Asian Cup U23 tahun 2025. Mampukah Kadek Arel dan kawan-kawan mengangkat trofi memenangkan Piala ASEAN ini untuk yang kedua kali, ketika kita pertama kali di 2019 menjadi juara di Kamboja, dan inilah saatnya di depan publik sendiri kita ke final lagi. Dan ini partai ulangan final 2 tahun lalu ketika di Thailand kita mengalahkan tuan rumah di semifinal 3-1 dan menantang Vietnam di babak final. Dan seperti yang sudah kita ketahui, kita kalah adu penalti dengan 6-5 saat itu, tapi pertandingan tersebut itu masih terngiang-ngiang, terbayang-bayang sampai saat ini, teman-teman. Kenapa? Karena di sana pertandingan final melawan Vietnam dibumbui dengan berbagai adegan kejadian yang keras, terutama dari pihak lawan yang menjurus brutal. Ya, masih ingat dengan kejadian sikutan pemain Vietnam, ya, Nguyen Hong Phuc ya saat itu terhadap Haikal Al-Hafiz, pemain bertahan kita. Haikal jatuh disikut dengan keras sekali, tapi wasit Hiroki Kasahara dari Jepang yang memimpin pertandingan membiarkan kejadian itu, tidak menegur dengan keras atau mengusir dengan kartu merah apalagi. Ini disayangkan, ya. Ada kejadian-kejadian lain ketika kita mendapat peluang mencetak gol di masa perpanjangan. Ramadan Sananta mengirimkan umpan terukur pas ke arah berlarinya Jen Kelly Schroyer. Dia sudah mau mencetak gol ke gawang Vietnam, tapi kemudian hakim garis Kim Si Pisal dari Kamboja mengangkat bendera offside. Padahal dalam tayang ulang berkali-kali dilihat tidak offside, itu onside masuk, itu murni. Tetapi apa boleh buat, kita harus bisa menerima kenyataan. Ya, ini ofisial kita juga pelatih diberikan kartu kuning. Jadi macam-macam kita mendapat tekanan di babak final Piala AFF 2 tahun lalu, sehingga kita gagal dengan penalti Hernando Ari terakhir yang tidak masuk, karena Hernando tampil luar biasa juga, sudah mungkin kelelahan ya ketika diberi tugas dan dia gagal. Tidak mengapa, dan sekarang ini kesempatan ketika terjadi pemulangan final dengan Vietnam, kita harus hadapi mereka. Hadapi dengan jiwa besar untuk masuk lapangan. Tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Tinggal 1 step lagi, sudah di final sesuai target. Target selanjutnya adalah juara, seperti yang diinginkan oleh Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir, juga pelatih, Gerald van den Berg, yang menyangka bahwa kita harus bisa menjadi juara. Dalam rangka menuju ke sana, Ketua Umum mengunjungi, ya, di tempat penginapan tentunya, masuk ke ruang makan, ada tepuk tangan di sana, salaman dengan semua pemain U23. Dan beliau memberikan dorongan, ya, semangat kepada semua pemain untuk bertarung, bertempur menghadapi Vietnam. Tentunya tidak perlu gentar, itu yang pasti, Pak Erick. Kalau lawan bermain keras, kita juga layani mereka. Kita keras juga, jangan kita lembek di depan publik kita sendiri. Ya, tetapi keras bukan berarti untuk merusak lawan, mencederai lawan. Itu yang diingatkan oleh Pak Erick. Jadi kita bermain menunjukkan bahwa kita bisa meraih kemenangan di Piala ASEAN ini dengan jiwa besar kita, dengan rasa terhormat. Kemenangan itu didapat dengan terhormat jauh lebih baik. Kita tunjukkan bahwa kita adalah tim terbaik jika kita bisa menjadi juara di Asian Cup U23 ini. Artinya tim terbaik di U23, di level U23 di Asia Tenggara. Itu yang diinginkan. Dan saya rasa semua pemain akan termotivasi. Kalau kita bermain seperti melawan Thailand, itu kelihatan sekali mental. Ini penting. Ketika ada tekanan luar biasa, gol kita kebobolan dulu lewat berapa? Menit 60, tapi pemain terus berjuang untuk mengejar ketinggalan. Ini yang menjadi, saya pikir, mental kita bagus sekali. Raven bisa mencetak gol dari sebuah set piece yang dilayangkan oleh Raihan Hanan. Hanya 6 menit menjelang waktu normal selesai. Di menit 84. Di perpanjangan 2 kali 15 menit, tekanan bertubi-tubi dibuat oleh Thailand. Berbagai peluang yang mereka dapatkan di depan gawang kita. Tapi Muhammad Ardiansyah tampil luar biasa. Pemain-pemain bahkan Kadek, Kakang, Doni Tri juga bermain bagus, ya. Dari awal kita bisa melihat Ahmad Maulana juga bergantian di sana dengan Buffon yang masuk. Semua Pak Frankie Misa juga menjalankan tugas-tugas mereka dengan sangat baik. Walaupun kita sudah kehilangan Raven dan tidak bisa mengambil tendangan penalti, semua menatap laga semifinal itu dengan perjuangan yang luar biasa, dengan keyakinan penuh
untuk bisa menjalankan eksekusi dengan baik. Hanya Robby Darwish yang gagal. Ya, kalau saya bisa melihat di sini memang kalau ada Arkan Fikri, Raven atau Tony Firmansyah itu akan jauh lebih bagus karena mereka juga adalah penendang penalti yang baik. Semoga kita berharap mereka bisa hadir di babak final nantinya GBK, dan itu kan harapan kita semua untuk melihat bahwa mereka bisa berjuang untuk tim nasional U23 kita. Oke, dengan saya Bung Roban.